Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Alea dari kelas 1 Biana Farma. Di sini saya akan memaparkan materi kimia dasar mengenai sifat koligatif, yakni kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sumber pertama yang saya gunakan yakni dari modul kimia dasar Universitas Indonesia, bab larutan dan sifat koligatif. Dan sumber yang kedua yakni dari e-book ITENAS Kimia Dasar, bab 10 larutan mengenai sifat koligatif larutan. Terdapat 4 sifat koligatif. Yang pertama ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua ada kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TD. Yang ketiga ada penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TB. Yang keempat ada tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Sifat koligatif. Apakah kalian tahu apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat yang tergantung pada banyaknya partikel terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat larut. Sifat koligatif larutan digunakan untuk menetapkan berat molekul dari suatu senyawa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Di sini ada diagram fase atau kurva PT. Di sini ada garis horizontal menunjukkan suhu yang dilambangkan dengan T. Semakin ke kanan, maka suhu akan semakin besar. Yang ini garis ke atas atau garis vertikal menunjukkan tekanan yang dilambangkan dengan P. Semakin ke atas maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian di sini ada 3 fase. Yang pertama ada fase padat, yang kedua ada fase cair, yang ketiga ada fase uap atau gas. Pada fase ini terjadi peralihan dari fase padat menjadi gas atau disebut juga sublimasi. Yang ini garis dari fase padat ke cair atau disebut juga mencair. Lalu ada garis yang ini, itu dari cair ke uap atau gas, atau disebut juga garis didihnya. Perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut garis triple. Contohnya itu kita gunakan air. Air mendidih apabila tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, yaitu 1 atm. Misalnya kita tuliskan 1 atm di sini. 1 atm itu sama dengan 760 mmHg. Kemudian titik atau suhu air saat mulai mendidih, ini dilambangkan dengan delta TD. Karena pelarut yang digunakan itu adalah air, maka titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Kemudian suhu pada saat air mulai membeku berarti kan dari cair ke padat yang dilambangkan dengan TB0. Karena yang kita gunakan adalah air, maka titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Apabila ke dalam pelarut atau air ditambahkan dengan zat pelarut, maka kurvanya akan berubah menjadi seperti ini yang berwarna merah. Kalau yang berwarna biru ini adalah pelarut murninya. Lalu, apa perbedaannya? Pada tekanan yang sama, larutan akan memiliki titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarut si air. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Sedangkan titik beku larutan yang ini lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut si air, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Jadi, larutan mengalami kenaikan titik didih dari pelarut sebanyak delta TD, dan larutan mengalami penurunan titik beku sebanyak delta TB, di mana delta TD itu sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Jika ditanyanya itu titik didih larutan, maka rumusnya titik didih pelarut murni ditambah dengan kenaikan titik didih. Sedangkan untuk penurunan titik beku atau delta TB, rumusnya delta TB sama dengan titik beku larutan dikurangi titik beku pelarut murni. Jika ditanyanya adalah titik beku larutan, maka titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku. Seperti itu. Lalu ada juga nih, konstanta kenaikan titik didih dan penurunan titik beku untuk beberapa cairan yang umum. Contoh pelarutnya ada air, ada benzen, ada asam asetat, karbon tetraklorida, dietil eter, etanol, dan naftalen. Pada tabel sebelah sini menunjukkan titik beku si pelarut dan konstanta penurunan titik bekunya. Sedangkan tabel sebelah kanan yang sebelah sini itu menunjukkan titik didih pelarut dan konstanta kenaikan titik didihnya. Dapat dilihat pada tabel ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yakni kenaikan titik didih atau delta TD. Apakah kalian tahu apa itu kenaikan titik didih? Jadi, titik didih itu adalah suatu zat cair yang akan mendidih jika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Disebut juga suhu pada saat zat cair mulai mendidih. Kenaikan titik didih larutan terjadi karena suhu pada saat tekanan zat cair sama dengan tekanan udara sebesar 1 atm.
Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul air berada pada kesetimbangan cair gas. Nah, di sini ada contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air yang dipanaskan hingga mendidih. Ini. Yang kedua, ada penambahan garam pada saat memasak makanan. Di sini ada orang lagi masak mie ini, terus ditambahin bumbunya pas lagi mulai mendidih. Terus kalau misalnya ditambahin bumbu, maka titik didihnya akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga, ada proses destilasi atau penyulingan. Di sini ada rumus dari kenaikan titik didih, ada non-elektrolit dan elektrolit. Apa sih perbedaannya? Kalau non-elektrolit itu zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Contohnya seperti urea, glukosa, sukrosa, etanol, maltosa, aseton, propanol, dan metanol. Sedangkan elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti HCl, NaCl, KBr, NaOH, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada rumus dari non-elektrolit. Kenaikan titik didih sama dengan konstanta kenaikan titik didih dikali molalitas, sehingga delta TD sama dengan KD dikali massa per mR dikali 1 per pelarut dalam satuan kilogram. Jika diagram, maka 1000 dibagi pelarutnya itu gram. Nah, untuk yang rumus elektrolit itu sama seperti yang elektrolit. Bedanya kalau di elektrolit itu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu rumusnya I sama dengan 1 ditambah alfa dalam kurung N dikurangi 1. Untuk elektrolit yang kuat, faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ion. Sedangkan untuk non-elektrolit, faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini ada tabel nih, singkatan dan kepanjangannya, beserta satuannya. Untuk memudahkan kita nanti dalam perhitungan bisa dilihat dalam tabel sini ya. Ada contoh soal yang pertama. Tentukan kenaikan titik didih larutan yang mengandung 20 gram urea. mR urea 60 gram per mol yang dilarutkan di dalam air. Ya, sebanyak 250 gram. Konstanta kenaikan titik didih airnya 0,52 derajat Celcius. Nah, sebelum memulai perhitungan, kita jabarkan terlebih dahulu nih diketahuinya apa. Dan ditanyanya, berapakah kenaikan titik didih? Baru kita jawab. Yang pertama, itu molal urea, di mana massa urea dibagi mR urea dikali 1000 per pelarut satuannya gram. Karena di sini satuannya kita masukin angka yang di sini ke dalam rumus. 20 dibagi 60 kan 1/3 atau 0,333 mol. Dikali 1000 dibagi 250 itu kan 4, sehingga molal ureanya adalah 1,33 mol. Nah, kenaikan titik didih rumusnya KD dikali M. KD-nya itu adalah 0,52 derajat Celcius dikali M-nya itu 1,33 mol yang tadi. Sehingga didapatkan kenaikan titik didihnya 0,69 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 7,4 gram kalsium hidroksida dilarutkan di dalam 250 gram air. Maka besaran titik didih larutan kalsium hidroksida adalah, di sini mR-nya belum diketahui nih berapa, jadi nanti kita harus menghitung sendiri. Nah, Kb-nya 0,5 derajat Celcius per M. Sama seperti tadi, kita jabarkan terlebih dahulu diketahuinya apa, dan ditanyanya titik didih. Jadi kita jawab, mR dari CaOH2, itu kan Ca-nya 1, berarti 1 kali Ca. O-nya itu 1 dikali 2, berarti 2O, H itu 1, jadi dikalikan 2, jadi 2H. Nah, 1 dikali 40 dari si Ca, ditambah 2 kali 16, 16 ini dari si O, ditambah 2 dikali 1, 1 ini dari H. 1 dikali 40, 40, ditambah 2 kali 16, 32, ditambah 2 kali 1, hasilnya 2. Kemudian hasilnya 74 gram per mol. Kenaikan titik didihnya itu rumusnya konstanta kenaikan titik didih dikali M dikali I. Jadi delta TD sama dengan KD dikali massa per mR dikali 1000 per pelarut dalam satuan gram dikali faktor Hoff-nya. Oh iya, faktor Van Hoff ini didapatkan dari Ca ini kan 1, OH2 ini 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Di sini ya. Kemudian kita masukkan angka ini ke dalam rumus. 7,4 dibagi 74 kan 0,1 dikali 1000 dibagi 250 4 dikali 3 hasilnya jadi 1,2. Habis itu 0,5 dikali 1,2 hasilnya 0,6 derajat Celcius. Jadi titik didihnya itu kan si air titik didihnya 100 derajat Celcius ditambahkan sama 0,6 dari sini. Jadi titik didihnya adalah 100,6 derajat Celcius. Selanjutnya materi yang kedua yakni penurunan titik beku atau delta TB. Penurunan titik beku. Nah, titik beku ini adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap pada zat padat. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul air berada pada kesetimbangan cair padat.
atau tekanannya itu 760 mmHg. Penurunan tekanan uap yang disebabkan oleh adanya zat larut non-volatil dalam larutan berpengaruh pada titik beku dan titik didih larutan. Di sini ada contoh dari penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penambahan etilen glikol pada radiator mobil, dan yang kedua ada menambahkan garam di jalan di salju. Itu dapat menurunkan titik beku larutan di jalanan. Nah, di sini juga ada rumus dari penurunan titik beku. Sama seperti rumus kenaikan titik didih, ada non-elektrolit dan elektrolit. Untuk non-elektrolit itu penurunan titik beku sama dengan konstanta penurunan titik beku dikali molalitas, sehingga delta TB sama dengan Kb dikali massa per mR dikali 1 per pelarutnya dalam satuan kilogram. Kalau diagram, maka itu dibaginya 1000 dibagi pelarut dalam satuan gram. Untuk elektrolit sama seperti kenaikan titik didih dikalikan dengan faktor Van Hoff. Rumusnya itu I sama dengan 1 ditambah alfa dalam kurung N dikurangi 1. Untuk elektrolit yang kuat, faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion. Sedangkan untuk yang non-elektrolit, faktor Van Hoff-nya itu 1. Di sini juga terdapat panjangan atau dan satuannya juga nih untuk memudahkan kita nanti dalam perhitungannya. Bisa dilihat di dalam tabel sini. Contoh soal yang pertama. Nikotin adalah cairan berwarna kuning pucat yang diekstrak dari daun tembakau yang sangat larut dalam air pada temperatur di bawah 60 derajat Celcius. Hb nikotinnya adalah 1,86 derajat Celcius. Pertanyaan pertama. Hitung molalitas nikotin dalam larutan yang membeku pada minus 0,45 derajat Celcius. Titik beku airnya adalah 0 derajat Celcius. Kita tulis dulu nih, diketahuinya apa? Dan ditanyanya molalitas. Baru kita jawab, delta TB sama dengan TB0 dikurangi TB. Kita masukin angkanya. TB0-nya adalah 0 derajat Celcius, dikurangin TB nih, 0,45 derajat Celcius. Jadi, delta TB-nya adalah 0,45 derajat Celcius. Kemudian kita cari delta TB. Kemudian kita cari molalitas menggunakan rumus delta TB ini. Jadi, delta TB sama dengan Kb dikali M. Delta TB-nya 0,45, Kb-nya 1,86 dikali M. Lalu, kita pindah ruaskan, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadi molalitasnya adalah 0,45 dibagi 1,86. Nah, hasilnya 0,242 molalitas. Jadi molalitasnya itu adalah 0,242 mol. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apabila larutan ini dibuat dengan melarutkan 1,921 gram nikotin dalam 48,92 gram H2O, hitung berat molekul dari nikotin. Kita jabarkan dulu, diketahuinya. Ditanyanya apa? Massa molar. Kita jawab. Yang pertamanya itu mol nikotin. Rumusnya massa zat larut dibagi P dalam satuannya gram, karena ini satuannya kilo. Jadi massanya itu adalah 48,92 dibagi pelarutnya itu 1000, karena dia satuannya gram, dikali 0,242 M. 0,242 M ini didapatkan dari perhitungan yang nomor 1 tadi ya. Jadi dapat kita hitung 0,0118 mol nikotin. Nah, mencari mR nikotin rumusnya gram per mol. Gramnya itu 1,921 gram dibagi dengan 0,0118 dari sini. Dapatkan 162,384 gram per mol atau 162 gram per mol. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 2,22 gram kalsium klorida dilarutkan dalam 500 gram air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Hb-nya 1,86 derajat Celcius per M, mR CaCl2-nya 111 gram per mol, titik beku airnya 0 derajat Celcius. Kita tulis dulu nih, diketahuinya apa? Yang ditanyanya adalah titik beku. Jadi bisa kita jawab, oh iya, karena dia adalah elektrolit si CaCl2-nya, maka dia menggunakan faktor Van Hoff. Caranya kan, Ca itu 1, Cl ini 2, jadi 1 tambah 2 adalah 3. Delta TB sama dengan Kb dikali massa per mR dikali 1000 per larut gram dikali faktor Van Hoff, karena di sini menggunakannya gram. Jadi kita gunakan 1000 per gram. Lalu kita masukkan semua angka ini ke dalam rumus. Dan dapat kita hitung nih, 2,22 dibagi 111 0,02 mol, 1000 dibagi 500 adalah 2 kali 3. Terus kali 1,86 derajat Celcius. Hasilnya 0,223 derajat Celcius atau 0,22 derajat Celcius. Nah, kita hitung TB. Rumusnya adalah TB0 dikurangi delta TB. TB0-nya adalah 0 derajat, kurangin 0,22 derajat Celcius dari sini. Jadi hasilnya minus 0,22 derajat Celcius.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen ya di bawah ini. Terima kasih.